Oke, welcome. Sekali betul. Oh, siap. Oke, welcome back to our channel guys di Bikini Podcast bersama kita Albert. Di sini juga ada Chris dan juga ada Colin di bawah. Soto semua, hey semua. Hai guys. Yang paling jelek. Waduh, mau di shaming. Len tuh nggak boleh Len. Kemarin Len. Oh iya, nggak apa-apa. Jangan gitu, jangan pernah lah Len. Misalkan gua tonjokin sih babak belur dia ini. Gue nggak mau jadi anak yang dibawa ke barak militer nanti. Waduh. Aduh, udah langsung disenggol anjing. Kenapa tiba-tiba kok bilang barat militer? Ya jadi sebenarnya itu nanti bakal jadi salah satu apa yang kita bahas ya di Bikini Podcast kali ini. Di episode berapa sih kita kayaknya? Guys, kita tuh udah di episode berapa sih guys? Kita tuh udah di episode berapa sih guys? Lu error atau gimana sih? Lu lalang mulu. Kan biar kayak menggema gitu. Iya, belum kan? Episode 9. Ini episode 9. 9. Nah, itu gimana? Episode 9 ini nih kita belum ada tema khusus ya kayak episode sebelumnya, karena mungkin di episode 9 kali ini ya bisa dibilang yang terupdate belakangan ini aja, terutama di berita-berita di negara Konoha ya guys. Konoha. Kayak gitu. Yes. Jadi kita langsung bahas aja ke pembahasan yang pertama tuh. Jadi sebenarnya ada berita yang lagi rame-rame nih guys. Sebenarnya beritanya juga ramenya bukan karena kasusnya ini, tapi karena satu orang ini gitu kan. Jadi sebenarnya yang mau gue bilang, gue dulu deh ya. Sebenarnya ada beberapa berita yang lagi rame belakangan ini, beberapa minggu ini. Sebenarnya ramenya juga bukan karena kasusnya itu, tapi karena pemikirannya si satu orang ini gitu. Kalian kenal ini kan, Gubernur Jawa Barat yang sekarang menjabat kan? Pasti, karena gue juga di Depok ya. Kalau singkatannya dia KDM. KDM. Jadi kita mau manggil KDM aja atau namanya nih? Kevin Dembrun. Gak usah gitu. Aku Gak usah gitu. Enggak, Bapak Kang Deddy Mulyadi ya guys. Jadi sebenarnya Gubernur Jawa Barat yang sekarang ini menjabat, dia tuh punya apa namanya istilahnya, sebenarnya bukan pemikiran ya, tapi dia kalau gue lihat sih dia tuh punya satu ide yang menurut gue ini bagus sih diterapkan buat anak-anak muda zaman sekarang. Idenya ini tuh yang memicu kasus ini gitu maksudnya. Jadi beberapa minggu belakangan ini kan dia sempat bilang ke awak media kalau misalkan anak-anak yang bermasalah di Bandung, anak-anak sekolah ya, khususnya itu anak-anak sekolah dari mulai SMP ya, sekitaran SMP lah ya pasti kan. Anak-anak remaja yang masih tanggung, ngerti nggak sih? Kayak masih baru bandel gitu. Anak-anak SMP sampai SMA yang bermasalah di sekolahnya itu bakal dikirim ke pelatihan di barak militer gitu. Oh, gue kira di gulag gitu. Wah, mati sih kalau di gulag mati sih. Gulag. Gitu. Jadi gue ada beberapa artikelnya juga. Kayak gue share ke kalian juga kali ya, biar kalian lihat juga. Ini gue ngambil dari Instagram ya guys. Ini dia. Oke. Ini dari Instagramnya Jakarta Keras. Anjir, Jakarta Santras. Iya. Itu kenapa Sebenarnya komennya gitu beritanya sih? di Jawa Barat, tapi yang posting Jakarta Keras ya. Bentar Len, itu kenapa komennya gitu? Auranya LC-nya kuat banget. Jadi di postingannya Jakarta Keras, dia tuh bahas KDM dilaporin ke Komnas HAM minta hentikan siswa dikirim ke barak militer. Nah, Sabar, Len. Lu tunggu. Lu coba baca komen paling atas dah. dan itu so asik banget. Ya udah biarin. Bawahnya juga. Boy, bro. Emang komen-komen Instagram keren-keren, tapi ya lanjut.
Kayak ya udahlah. Bro, it's crazy. Terus kita Oke, gue lanjut ya. Sorry. Hmm. Gue lanjut ya. Ya. Dari bot nih kepotong. Oke, jadi di postingan Jakarta Keras kan di sini dia bilang Kang Deddy Mulyadi tuh mau dilaporin ke Komnas HAM karena mau dilaporin ke Komnas HAM minta untuk dihentikan siswa dikirim ke barak militer. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ada beberapa pro dan kontra yang ditimbulkan dari aksinya dia ya. Ya nggak sih, karena menurut gua itu udah terlalu sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, kalau gue disuruh milih gue tim pro atau kontra, kalau gue sih lebih milih jadi tim pro karena sebenarnya ide atau gagasannya dia ini juga yang menurut gue ada bagusnya juga gitu. Terlebih lagi di zaman-zaman yang sekarang kayak gini tuh banyak anak-anak remaja tanggung, anak-anak SMP, SMA yang menurut gue bandelnya tuh udah di luar nalar kita, ngerti gak sih? Maksudnya kayak kita dulu juga pernah jadi anak SMP SMA gitu kan. Tapi menurut gue anak SMP SMA yang sekarang tuh udah makin liar gitu nggak sih anjir bro. Udah makin liar aja gitu. Jadi kayak dengan adanya ide gagasannya si Kang Deddy Mulyadi ini untuk masukin anak-anak yang bermasalah di Bandung ke barak militer untuk dilatih kedisiplinannya. Istilah kan kalau kita mau dimasukin ke barak militer kan berarti kita dilatih kan ya. Kita di situ tuh dilatih, digembleng biar jadi anak-anak yang disiplin lagi kan, disiplin, punya moral dan juga anak-anak yang patuh sama peraturan pemerintah lah ya istilahnya. Dan itu juga ngefeknya ke kitanya juga kan, maksudnya kayak ya kalau misalkan setelah kita dikirim ke barak militer selama beberapa minggu atau beberapa bulan, terus pas keluar kan kita juga akhirnya ngerti dan sadar kalau misalkan kelakuan yang kita lakuin di sebelumnya itu kan memang salah, dan akhirnya kita jadi anak yang lebih lebih disiplin lagi kan, lebih disiplin, terus juga taat peraturan dan segala macam kan. Jadi kayak menurut gua kalau gua dibilang lu disuruh pilih lu pro atau kontra terkait idenya dia terkait yang siswa dikirim ke barak militer, gue bilang gue bakal jadi orang yang pro sih buat jadi dukung idenya dia ini. Kalau menurut kalian bertiga gimana guys? Mau siapa dulu? Gua atau Chris? Kalau siapa Bet? Siapa dulu Bet? Ya udah, Isut. Gue dulu ya kali ya. Oh ya udah, oke. Kalau lo Isut. Oh ya udah, oke. Oke. Gimana nih? Kalau gue sih gini, gue Enggak, karena gue delay. Oke, gue dulu. Oke, lo dulu. Oh, oke. Karena gini sih, sebenarnya sistem kayak gini sih, kalau misalkan kalian tahu di luar negeri juga udah ada ya, kayak misalkan ada namanya juvenile prison atau youth detention center, ya kan ya kalau di Amerika gitu ya kan, untuk anak-anak yang misalkan nakal ya kan dimasukin di situ. Jadi kayak penjaranya buat anak-anak kecil kalau kalian bisa lihat di Wikipedia ya guys. Len, gue coba bisa share screen dulu Len. Boleh. Wait, gua kelarin dulu sebentar. Nah ini nih, dalam sistem peradilan pidana sebenarnya udah ada namanya lembaga pembinaan remaja, ya kan? Pusat penahanan remaja nih guys. Jadi kalau misalkan ini dari usia 21 untuk di bawah usia 21 atau 18 tahun gitu. Jadi untuk anak-anak yang bisa dibilang anak-anak yang nakal lah ya. Jadi ini untuk di Texas ya kan, ini contohnya ya kan, criminal justice system. Jadi ada youth detention center gitu. Jadi di luar negeri gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan dibilang ini gua pro atau enggak ya, gue sih lebih kayak oke, pro ya kan. Tapi gue harus lihat dulu kayak ini sistemnya kayak gimana sih yang harus dimasukin tuh, kayak misalkan anak-anak kayak gimana gitu loh, nakalnya tuh kayak gimana kan. Ada juga yang beritanya kan katanya anak-anak yang main Mobile Legend gitu kan ditahan juga kan. Nah itu tuh gue agak bingung tuh ya kan, karena kenapa? Karena ini terlalu spesifik gitu. Jadi kayak
Ya mungkin harus ada yang diperbarui aturannya, tapi overall sih gue setuju sih kayak untuk hal-hal kayak kayak gini, karena untuk apa, jujur aja guys, untuk apa namanya, angka-angka tawuran sekarang itu kayak makin bertambah, dan apa nama, kejahatan kejahatan apa di sosial media juga makin bertambah ya kan, kayak misalkan pembulian atau segala macam sih. Gue sih Cyberbullying. ya, cyberbullying ya kan, gue sih nggak terlalu peduli banget ya, tapi gue sih lebih mikirnya ke orang-orang yang apa namanya, bukan terlalu sih, tapi lebih ke orang-orang yang bisa emosinya kena soal itu gitu. Jadi kayak dari situ bisa aja nanti ada yang bunuh diri kah, ada yang gimana kah. Nah, itu jadi PR juga sih, ya kan. Nah, tapi ya gue sih ya lihat dulu lah gimana nanti di apa namanya, di Bandung. Ini ngomong-ngomong, ini tes ombaknya di Bandung dulu kah atau gimana? Iya, betul. Oke, ya udah cobain dulu. Sejauh ini yang gue lihat dan gue baca itu memang di Bandung ya guys. Oke, berarti tes tes ombaknya di Bandung dulu, ya kan? Kalau misalkan nanti di seluruh Indonesia sih ya, gue pengen lihat dulu nanti di Bandung kayak gimana ya kan? Apakah efektif atau enggak ya kan? Kalau misalkan nggak efektif kan nanti juga buang-buang dana guys. Soalnya kan nanti kita kan bakal bangun fasilitasnya lagi kan untuk baraknya kan, untuk ya detention centernya ya kan. Takutnya nanti ya buang-buang duit lah atau gimana lah ya kan, demo lagi lah ya. Jadi ya kita lihat dulu. Betul. Kalau gue sih pro. Kalau gue pro. Gitu. Oke, karena kan tadi lu bilang kayak lu pengen lihat kayak gimana istilahnya sistem pelatihannya kayak gitu kan. Nanti gue bakal tunjukin waktu si KDM ini ngevlog kegiatan siswa-siswa yang yang ada di Barat Militer ya. Cuman nanti kita dengerin pendapatnya Albert dulu. Oke. Albert, Gimana Albert? Kalau gue sih sama saya Chris, gue juga harus tahu dulu nih menu program dari pembinaan anak-anak nakal ibarat oleh KDM ini kayak gimana, karena sebenarnya kan tadi kan lu kan ngasih sebuah berita tentang apa tadi yang tadi lu ini di Instagram kan KDM dilaporkan ke Komnas HAM minta hentikan siswa dikirim ke barak militer. Itu kan baru headline-nya ya, tapi belum menunjukkan alasannya. Gue baru aja tadi gue lihat isi dari, kan abis itu kan ada video ya setelah ini kalau kanannya. Iya. Nah, ya video intinya gue baru aja lihat, gue kasih rangkuman aja. Jadi dari video ini yang gue tangkap ini kan kayak dia salah satu dari anak dari yang nakal, salah satu orang tua dari mungkin anaknya yang dianggap nakal itu kan, dia kan nggak setuju dan minta KDM dilakukan karena dia menganggap mungkin kegiatan ini tuh kurang memanusiakan. Nah, ini maksudnya adalah orang tua ini tuh khawatir dengan programnya KDM yang pembinaan di barak militer itu kayak gimana. Nah, jadi makanya gue bilang kayak kalau gue sudah dulu program dari KDM kayak gimana, apakah menunya program itu terlalu keras kah ke anak atau gimana, karena tujuannya kan membina harusnya ya kan. Tapi kalau pembinaan yang kurang memanusiakan juga kurang bagus, kurang baik gitu. Sebenarnya gue pro sama ini program karena ini bagus sih emang buat membina yang istilahnya emang susah lah atau bandel lah. Tapi kalau emang programnya terlalu kejam ataupun kurang pas, ya itu juga nggak baik. Ini dalam konteks gue belum tahu ya, belum tahu programnya bentuknya gimana. Jadi gue bilang kayak ini gue selalu dulu programnya gimana. Kayaknya gue perlu lihat yang tadi lu bilang tadi, kayak ada vlognya deh. Silakan. Mau masuk belum? Nah, nih. Oke. Di sini dari Jakarta Press ada postingan momen KDM pantau anak-anak yang dimasukkan ke barak militer. Anjay. Tunggu. Kenapa harus disingkat KDM? Kenapa disingkat KDM? Kang Deddy Iya, karena panjangan namanya Cok, agak bakal mau juga dikotakin. Tapi emang ini Chris, emang biasanya orang-orang pada kenal itu KDM gitu. Kayak SBY gitu loh. Oh, KDM. SBY. Itu aja. Lanjut. Ya, kita tonton dulu videonya ya, guys. Kita tonton dulu videonya. Cocok untuk para boti.
Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Oke. Ayo mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Pada giliran. Makan bakau dan kerasan. bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi Kenapa kami dia untuk nge-pause memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. BTW, sumpah, gua tuh sempat ini ya guys ya. Heeh. Sempat rada kocak juga. Maksudnya, kalau lu nggak tadi pas yang dia bilang anak-anak mau masuk ke apa namanya, ke tempat mau makan siang. Nah di situ kan di atas yang rumahnya itu yang segitiga tadi, Oh. yang kayak bentukan atas rumah gitu. Itu ada tulisan The Gunner ya. Hmm. Kalau lu pada nggak ada tulisan The Gunner. Nah itu gue pikir kayak jadi dia mau masuk ke tempat makan siang militer atau mau nonton pertandingan Arsenal, coy. Tiga lanjut. Iya, Arsenal itu kan julukannya The Gunners kan, The Oh, iya. Gunners. Nah, kebetulan tuh tempat yang dia mau masuk makan siang tuh namanya The Gunner. The Gunner. Kata gua, nih orang pada mau makan siang apa? Ini anak-anak pada mau makan siang apa mau nonton Bola. Arsenal main, cok? Dia juga ngevlognya kocak banget cuy. Coba lu lihat ya, ngevlognya kayak di depan kamera tuh dia habis itu senyum doang gitu, bro. Habis itu dia kalau ngomong pause-nya lama banget, nge-pause-nya lama banget. Ya begitulah namanya juga apa ya? Namanya juga babak lapet ya, babak bakpak. Iya. Ini kocak sih ya. I love it, bro. I love it. Tapi ya gimana nih setelah kalian ngelihat sedikit cuplikan yang menunjukkan anak-anak itu lagi kalau bisa dibilang dari video itu dia lagi pada ini ya PBB ya, pelatihan baris berbaris. Gua boleh lanjut nggak Oke. yang tadi yang Itu gua. Oke, lanjut lu, lanjut. Oke, gua dulu apa? Please. Bro, oke, bro. It's okay. Sorry ya. You go, you go. Jadi kalau menurut gue man. ya, bagus, Albert Rob. Pereira. bagus kok, maksudnya ada transparansi ya sama kegiatan, karena kan jadinya itu kan bisa bantu membangun kepercayaan juga bagi orang tua dari siswa dari yang dibawa ke sana, ya kan? Karena jadi kita tahu, oh ternyata emang programnya adalah untuk membina, karena kan ini kan barak militer ya, di mana kan pasti dibina militer. Kita tahu lah militer tuh kayak gimana, pasti keras kan ya. Yang kita khawatir sebenarnya kan pasti kalau orang tua kan pasti khawatir karena anaknya mungkin terlalu keras, sudah senioritas atau segala macam, pasti takutnya situ. Tapi kalau kayak gini ada transparansi juga, dan itu cuma juga menurut gua cukup sih untuk membangun kepercayaan ke orang-orang yang mungkin pada takut ya kalau anaknya dibawa ke sana. Itu karena yang tadi yang benar itu adalah, kalau menurut gue memang pembinaannya adalah memanusiakan. Bukan gue bilang TNI itu nggak manusia, bukan gitu bro. Tapi kan ini kan program militer ya, yang biasanya emang ada khusus buat orang-orang itu buat keras, karena mereka kan emang dilatih untuk berperang ataupun untuk menjaga NKRI ini. Itu pasti kan keras ya. Sedangkan ini kan bukan tentara yang mau diajarkan, tapi kan adalah anak-anak yang mungkin kurang pembinaan aja gitu. Kalau ini gue sih Betul. aja sih pro juga. Misalkan pokoknya ada transparansi, orang tua juga tahu kondisi anaknya, karena jangan sampai ada kejadian kayak yang nggak diinginkan orang tuanya, karena kan niatnya untuk membina, tapi kalau sampai anaknya terjadi apa-apa juga, itu juga bakal jadi pemburuan bagi program ini sih. Tuh. Kalau gua Setuju. Mantap. Kalau Chris gimana? Aduh, lu gimana ya? Tadi mungkin gue ke distract sama vlognya Bapak KDM, kocak banget sumpah. Dia apa nama ngevlog nih, tapi dia senyum gitu, apa ngomong-ngomong nih. Tadi gue ngebanget dia ngomong-ngomong apa, ya kan ngepause lama banget gitu, kocak sih. Tapi apa nama gue bilang sih gue setuju sih. Karena kenapa? Karena dilihat dari apa nama respon masyarakat tuh tadi di komen-komennya tuh kayak positif, pada bilang respect Pak, ya kan.
Itu sih apa namanya yang soalnya persepsi masyarakat tuh penting guys. Kan persepsi masyarakat penting, jadi gua rasa sih ya gue sih ngedukung sama gue pengen lihat sih progresnya kayak gimana. Ini kan baru di Bandung nih ya kan, di Bandung, jadi nanti apa namanya ke depannya kayak gimana ya kan, untuk kalau misalkan ini bisa dibilang detention center buat anak kecil nggak sih? Bisa ya? Bisa. Iya, jadi kayak ya gue rasa sih good ya. Karena kenapa? Karena jujur aja guys, kalau misalkan kalian kesel sama bocil-bocil AFF, aturannya kalian mendukung program ini ya kan. Soalnya Spesifik sekali. gue jujur aja gue agak-agak kesel sama bocil-bocil kayak gitu guys ya kan. Kalau kayak gimana ya, gue sih jujur aja untuk di lingkungan gue yang gue lihat tuh, gue udah jarang lihat anak kecil yang main di luar, main bola, main apa namanya, main segala macam kayak misalkan ya petak umpet lah, gue udah jarang anjir. Sekarang yang gue sering tuh lihat tuh bocil apa namanya ngoceh-ngoceh depan HP ya kan. Itu sih yang agak-agak bikin gue bilang ya udahlah, gue setuju anjir, karena gue agak-agak kesel juga sama bocil-bocil F. Tapi yang kriterianya buat anak-anak yang Iya, itu juga ya, yang bandel karena dia main game, iya nggak Le? Ada kriteria kayak gitu. Iya. Oh. Maksudnya yang maniak game lah ya. Dalam artinya emang dia karena Gitu. dia Jadi kayak- main game itu dia bandel, bukan artinya dia profesi game ya. Kan ada yang anak-anak yang mau profesinya jadi gamer. Tapi kan ada juga Iya. anak-anak yang emang ini main game jadi lupa waktu, terus susah diomong. Karena emang Iya, banyak kok, betul kayak gitu. kayak banyak kok yang kayak lagi main lupa waktu terus disuruh beli sama orang tuanya malah teriak balik ke orang tua, ngelawan. Itu kan nggak baik. Iya. Betul. Ya mungkin kalau dari gua satu kata aja sih. Nggak satu kata sih, ada beberapa kata. Ya semoga apa ya? Gue setuju sama pendapat lu berdua. Apalagi program ini juga nggak cuman kayak ngomong doang. Si KDM-nya ya, si KDM itu nggak cuman kayak ngomong doang, cuman janji-janji doang kayak sorry to say kayak gubernur yang lain aja. Ada gua ngeribat habis ini gue ditangkap tai. Ya tapi gue setuju banget karena dia ngomong program dia, terus dia nunjukin transparansi dengan dia lagi nge-vlog, dia lagi di bar militer, nunjukin kalau sistemnya itu lagi ada PBB gitu kan, atau mungkin dari videonya ada program lain selain PBB, mungkin dia lagi apa gitu, tapi dengan dia nunjukin kayak gitu juga apa namanya, kita sebagai maksudnya netizen yang lihat dia program media itu kayak respect lah sama dia gitu kan, nggak cuma dia ngomong doang tapi dia menunjukkan dengan aksinya gitu. Dan ya semoga aja dengan ramainya videonya dia itu semua mata khususnya di Indonesia ya, semua mata di Indonesia, khususnya pemerintahan di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain tuh mungkin bisa nerapin hal yang sama juga gitu, supaya supaya anak-anak di daerahnya mereka juga makin disiplin dan makin tertib sih, dan taat peraturan. Iya. Supaya nggak bakal jadi pengepungan di Indonesia real ya guys, karena cukup pengepungan di Bukit Duri aja yang film. Wis, Anjir. keren sih. Mungkin ada dari kalian yang ada hot news apa terkait Gua ada. negara kita ini? Boleh tuh, Chris. Gue ada sih satu. Oke. Ini kalian harus lihat sih, jujur aja, karena apa ini, aduh, gimana ya, agak-agak bisa memecahkan suasana sih. Coba. Kayak gimana tuh? Tentang apa? Ya. Kalau ini gue dapetnya di TikTok ya kan, yang ex marinir apa nama TNI jadi jadi pasukan bayarannya Rusia atau Ukraina gitu, coba cek ya. Oke. Kita coba nonton ini dari Monitor Today ini. Mantan marinir TNI yang jadi prajurit Rusia akhirnya angkat bicara nih. Agak lain emang negara Konoha nih. Yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin.
Gue begini karena sadar diri bukan circle-nya Reza Arab. Jadi ya nyari duit untuk keluarga ya seperti ini, Cok. Aneh emang. Bangsat yang maling duit rakyat pada aman-aman aja di dalam negeri. Aku ya bled. Nah, itu guys, ya itu Dia salah bilang satu komentar dari dia. Jadi itu namanya, jadi dia bilang suka beliat tuh suka kira-kira. lihat. Dia itu namanya Gue tahu lagi Satria artinya. Arta Kumbara, ya kan? Iya, apa nama mantan marinir TNI, ya kan, yang join prajurit Rusia di Ukraina, ya kan? Nah, kalau kalian bisa lihat nih, beritanya juga ada di Kompas, ya kan? Nah, ini jadi kayak ada juga sempat pemerintah Indonesia yang apa namanya, yang komen sih soal ini sih, yang pemerintah Indonesia bilang kalau misalkan ini perbuatannya nggak baik, nggak pantas gitu loh kan. Nah, dia juga si Satrianya ini, mantan TNI-nya itu, dia juga ngebales dengan video yang tadi. Nah, itu menurut kalian gimana nih guys, kalau soal pendapat kalian ya soal berita yang sangat wadidaw ini. Mungkin dari gue dulu kali ya. Si orang ini kan kenapa bisa jadi tentara Rusia kan? Mungkin orang taunya kenapa sih dia bisa keluar dari Indonesia dan apa sih masalahnya gitu kan? Kenapa dia bisa jadi tentara Rusia gitu? Yes, Yang gue baca, yang gue baca juga kan karena si Satria ini juga dia keluar dari marinir Indonesia kan, terus jadi tentara Rusia karena dia dulunya pas di marinir ada kasus kan, bener nggak? Pokoknya dicabut lah pangkatnya gitu, dikeluarin dari disertasi. TNI gitu. Gua nggak tahu kelanjut. Nah, kalau lu mau lihat, kalau lu mau tahu apa kasusnya dia, lu bisa lihat lebih dalam lagi dan lebih detail dah. Itu setahu gue si Satria itu memang ada kasus sebelumnya di marinir Indonesia. Desersi itu tuh Disersi. salah satu kasus, salah satu hukuman, bukan hukuman sih, salah satu istilahnya desersi itu tuh bisa dibilang dia tuh nggak aktif dalam kerjanya dia selama lebih dari sebulan atau 2 bulan gitu, gue lupa. Kalau lu mau tahu atau ya pokoknya correct me if I'm wrong ya, lu bisa cari sendiri desersi itu salah satu apa gitu. Desersi adalah apa di Google gitu. Tapi setahu gue yang kayak tadi itu karena dia kalau bisa dibilang dia kabur dari tugasnya dia selama lebih dari sebulan, makanya dia kena desersi itu dan juga dicopot pangkatnya dan dikeluarkan secara tidak hormat kayak gitu. Makanya setelah dia keluar terus dia pergi ke Rusia, akhirnya dia jadi tentara Rusia kan. Terus dengan dia bilang kayak gitu di video yang tadi lu bikin, menurut gue itu nggak jadi problem ya, menurut gue ya, nggak jadi masalah. Karena ya udah, karena kalau gue ngeliat jadi orang yang nontonin videonya dia gitu dan tahu kasusnya dia, ya mau gimana lagi, Cok, dia juga family man kan, dia juga orang yang punya keluarga gitu. Kok dengan dia dikeluarin dari TNI, dari marinir, otomatis kan dia nggak punya penghasilan lagi kan untuk ngecukupin keluarganya. Ya mau nggak mau dia pergi ke Rusia dan jadi tentara Rusia. Terus orang-orang skill dia di situ. iya, terus orang-orang pada komen ya nih pengkhianat, nggak bela negara gitu kan. Ya menurut gue sakit men, anjing, kayak ya gue udah dikeluarin nih ya kan, ya emang karena kesalahan gue sendiri, hukuman gue sendiri. Terus gue juga seorang family man gitu, gue seorang suami dan ayah yang punya keluarga dan gue harus mencukupi keluarga gue. Kalau gue nggak kerja siapa lagi gitu kan untuk cari nafkahnya itu. Ya sakit anjir, gue bakal nyari kesempatan dimanapun itu. Kalaupun emang harus ke Rusia dan gue jadi tentara Rusia, tapi ya seenggaknya gue dibayar, ya bakal gue laksanain sih. Kayak gitu. Itu lebih ke skillnya dia sih, ya kan, skillnya dia kan
kalau kalian lihat apa, dia kan mantan marinir. Jadi kalau misalkan dia dibilang passionnya di situ ya kan, mau dan juga dia mau nafkahin keluarga dia. Jadi kayak gue rasa sih is fine aja. Tapi yang gue takutin itu kayak ada kebocoran informasi negara gitu sih, gitu. Yang gue takutin. Tapi gue rasa sih ya ya problemnya dia lah gitu. Dan gue sebenarnya banyak positif dan negatifnya juga. Positifnya mungkin dari dianya sendiri ya, mungkin kalau negatifnya bisa imbasnya ke kitanya juga gitu. Yang tadi gue bilang bisa jadi tuh kebocoran informasi rahasia terkait TNI gitu kan, karena dia sekarang jadi salah satu tentara di Rusia juga, itu bisa jadi juga kan. yes, Kayak gitu. soalnya informasi itu penting guys. Betul. Gitu. Kalau Albert gimana, Bert? Menurut Albert Einstein. Vincent juga sih. Oke, kalau gue sih sebenarnya emang menurut gue ini emang dilematis banget lah. Gimana ya? Dia tuh sebenarnya sebagai tentara apa sih? Tentara bayaran atau tentara nasionalnya sana? Bayaran lebih tepat. Tentara bayaran ya. Ya gue harap aja sih. Ya emang nih sekarang jadi statusnya sebagai tentara bayaran ya. Jadi bayaran untuk melakukan sebuah tugasnya apa? Pokoknya dia pasti harus dilaksanakan karena emang tugasnya dia. Apapun itu kan, karena dibayar. Tapi gue harap tugasnya itu jangan sampai ada yang mengacukan ke arah negara kita. Itu aja sih yang gue harap sih. Karena karena nama tentara bayaran dia nggak akan jadi dia nggak apa ya, bersifat namanya nggak akan pokoknya akan melaksanakan tugas emang sesuai tugasnya lah. Kalau dibayarkan dibayar. Ya gue harap dia nggak sampai ngarahin ke ini aja. Tapi lo mau bilang apa tadi, Chris? Gini, kalau misalkan sifat tentara bayaran ya, karena kan itu kan kebanyakan dari ex militer gitu kan. Dan gue rasa sih tujuannya dia tuh dari awal udah jelas, dia pengen duit gitu kan, duit. Dan kalau misalkan mau kerja di Indonesia tuh dia mau kerja apa gitu loh, ya kan? Ex marinir, gue nggak tahu jadi kerja apa, ya kan? Mungkin dia banting karir kah, buka usaha kah atau segala macam gitu. Tapi kan orang juga banyak yang mikir kayak gue nggak mau usaha, gue pengen tetap ngelakuin passion dia yang soal jadi marinir itu ya kan gitu. Dan itu kebanyakan orang sih kayak gitu ya kan, antara di luar negeri atau di Indonesia itu ada namanya ya private military itu. Jadi mereka kerjanya itu kayak kontraktor gitu ya kan, kontraktor suruh ngejalanin misi di sini ya kan, udah kelar ya balik. Sebenarnya sih gitu doang sih. Gue ngerti tujuan utamanya itu ya duit sih, balik lagi karena dia ada keluarga yang untuk dinafkahin sih. Jadi gue sih nggak mau terlalu menghakimi atau gimana, tapi ya gue rasa sih ya fine aja. Tapi jangan sampai kalau misalkan informasi bocor sih itu ruginya ke kita juga sih. Jadi kita harus lihat juga. Dan gue ngerti kenapa pemerintah Indonesia nggak senang ya gara-gara itu. Soalnya pemerintah Indonesia nggak senang soal pas berita ini muncul nih, tanggapan pemerintah Indonesia kayak nggak begitu baik. Jadi ya gue ngerti sih kenapa. Soalnya itu udah resikonya kontraktor militer sih. Gitu. Ya maksud gue gitu guys, maksudnya kan gini. Sebenarnya emang orang-orang militer itu kalau dia selepas dari militer udah pensiun ataupun dia udah nggak jadi militer lagi, itu nggak susah untuk switch karir kemana, karena mereka dari usia maksudnya usia dari yang harusnya akademis kayak kita yang belajar di kuliah, mereka malah yang skill yang mereka kemarin adalah skill petarung, skill keras. Itu emang udah nggak susah juga kalau dia mau switch karir. Jadi emang udah pasti passionnya cuma situ doang untuk bertempur, ya kan? Nah yang jadi problemnya kan emang ini kan passionnya emang kan arahnya memang ke duit ya. Yang artinya mereka nggak bisa nih kayak kalau misalnya ada tugas kalau emang mereka cuma mikir duit ya pasti kan nggak akan peduli dong tugas itu apa. Yang penting mereka laksanain tugas itu sampai selesai. Nah yang gue takutin cuma satu, ya semoga nggak kejadian nih dia akan dapat tugas yang harus
mengagresi atau menjadi spionase di Indonesia. Itu sih yang gue takut sih, karena ya jelas itu kan salah satu juga, selain bocornya data, dia juga bisa informasi. Yang gue takut juga dia akan dapat mungkin dapat tugas sebagai spionase atau apa maksudnya kayak mata-mata, ataupun kan karena itu juga masuk tugas ke apa tata bayaran. Yang penting mereka kan nggak peduli mau tugas siapa, yang penting dibayar. Itu loh masalah. Mau terlepas dari benar atau enggaknya, yang penting mereka dibayar gitu. Mau terlepas itu benar atau enggaknya, itu jadi makanya gue lebih yang lebih takutin itu sih. Ya memang tadi yang mau itu, makanya gue bilang tadi tuh ini tuh dilematis karena emang dirinya udah nggak bisa, susah pastinya udah sekarang, emang skillnya emang passion itu, tapi sayangnya dia juga harus dituntut bayaran gitu loh. Yes. Ya itu sih. Yes. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau ada berita lagi? Oke, jadi baru-baru ini itu ada berita nih guys, soal kasus pencurian bawang yang dilakukan oleh nenek-nenek di Boyolali. Dan kenapa viral? Itu karena di beberapa sosial media kayak Jakarta Keras ataupun di Lambe Turah kemarin. Gue lupa kalau itu, tapi yang jelas di Jakarta Keras itu ada video itu nampilin nenek-nenek berlumuran darah. Jadi kemarin tempo lalu gue nemu nih di Jakarta Keras tuh. Jadi ini ada headline-nya nih, kepergok mencuri bawang, nenek ini diamuk warga. Buat videonya cuk, ini hitam putih ya, kalau mau tahu hitam ini di darah cuk, asli sumpah ini neneknya berdarah cuk, dari kepala sampai ke bajunya tuh, ini darah semua cuk, lantai-lantai juga. Sumpah cuk, kayak ya karena kayak gini tuh parah lah netizen tuh. Lu lihat aja kayak apa namanya komenannya, coba bayangin ke ibumu, bayang lah, emang tuh darah semua. Iya asli ini darah semua, ini yang hitam itu darah nih cuk. Gua ada yang fotonya yang asli, tapi janganlah ntar takut kena strike nanti. TOS bro, TOS. Iya, terus ada yang bilang Ya kan, dolar kuning. Iya. Dolar. Ya, dari situ pada marah-marah kan tuh. Sampai kok bisa sih setega itu orang-orang, maksudnya orang-orang pada ngamun nenek-nenek ini padahal tuh cuma mencuri bawang. Oke lah, gue carilah artikelnya. Jadi ini artikelnya gue ambil dari Kompas.com. Jadi di artikel ini ceritakan kalau ada kasus penganiayaan nenek-nenek inisial S berumur 67 tahun di Pasar Mangu, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Nenek tersebut tuh dianiaya hingga babak belur setelah kepergok mencuri 5 kg bawang putih. Terus video kondisi mengenaskan sang nenek berlumuran darah sempat viral di media sosial. Dalam rekaman itu, nenek S ini tampak berjalan turun tangga kayak tadi dengan darah menetes dari wajah dan kepalanya. Bener ya bro tadi ya, video kayak tadi ya. Jadi itu benar-benar darah yang hitam itu. Terus di sini dari berita ini ngomong nih, ternyata bukan kali pertama mencuri. Ternyata nenek ini bukan pertama kali mencuri. Ternyata dia sudah pernah mencuri bahkan di beberapa kota. Nyatanya sebenarnya nenek-nenek itu sebenarnya emang salah sebenarnya salah. Dia sebenarnya pencuri, emang dia mencuri dan salah. Terus kleptomaniak nggak sih dia? Apa namanya? Apa maksudnya kleptomaniak? Klepto. Kayak apa, dia suka nyuri aja gitu, suka ngambil barang-barang aja, klepto gitu, kayak ada penyakitnya sih namanya klepto sih. Apakah alasan nenek-neneknya itu gara-gara ekonomi atau emang dia suka nyuri aja? Kayaknya karena ekonomi deh. Tadi gue lupa ada artikel lain, tapi apa yang ini? Kayaknya karena kalau nggak salah utang deh. Kalau gue baca-baca ya. Terus
Oh shit. utang itu. Terus siapa yang mukul? Ternyata yang mukul itu adalah penjaga pasar itu. Nih, dua penjaga pasar jadi tersangka. Jadi yang mukul nenek-nenek Sabibiar itu adalah penjaga pasar itu. Yang jelas sebenarnya mereka ya sebenarnya ngejaga. Cuma sayang sekali apa yang mereka lakukan tuh mungkin terlalu berlebihan kepada nenek-nenek itu. Sehingga sekarang para penjaga pasar tuh jadi dijadikan tersangka karena melanggar beberapa pasal, yaitu 170 KUP dan pasal 351 KUHP KUHP maksudnya, tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Jadi gue bilang tuh sebenarnya kasus ini dilematis juga, karena di satu sisi tuh nenek-nenek sebenarnya salah ya, dia mencuri bawang 5 kilo dan bahkan sebenarnya udah berkali-kali, mungkin keluarga juga udah geram juga. Tapi di sisi lain para penjaganya juga salah, karena bro, kalau lo lihat video itu saya mau cuy, nenek-neneknya maksudnya tuh nenek-nenek ya, itu baru nenek-nenek apa, kalau misalkan kayak dia masih muda ataupun masih remaja, apakah nggak lebih sadis ya? Maksudnya tuh nenek-nenek lo cuy, coba kalau yang nyuri tuh bisa lebih muda ataupun yang masih umur kayak bapak-bapak, apakah nggak lebih sadis karena bisa lebih ini puas yang hukum gitu loh. Itu dari gua. Kalau dari teman-teman, Kalau menurut gue sih salah yang mukulin ya, karena kenapa? Karena satu, aturannya itu nggak boleh langsung keroyokan warga gitu loh. Aturannya kayak ya udah, ketahuan mencuri nih ya kan, ketahuan mencuri 5 kg, tahan di situ ya, panggil polisi gitu loh. Karena kita kan sebagai warga di situ kan nggak boleh, warga nih misalkan kita jadi warga di situ ya kan, kita nggak boleh menghakimi dia langsung ditonjok meskipun itu maling anak kecil, dewasa atau berapapun umurnya, kita nggak boleh langsung kayak ngeroyokin gitu ya kan. Bro. Amanin ya kan, kalau misalkan diikat ya diikat lah gitu, diikat ya kan, diikat, abis itu telepon polisi, baru di situ bisa diproses. Itu lebih bagus sih daripada kalian yang tiba-tiba karena kesulut emosi langsung pukul. Itu gue ngerti, kayak lu emosi nih karena barang dagangan lu tuh diambil 5 kilo tuh nggak sedikit guys, apalagi bawang gitu kan. Betul. Harga bawang lagi naik. Jadi gue ngerti sih alasan mereka kenapa bisa mau mukul gitu. Tapi nah itu di situ salahnya gitu. Karena gue nggak mau ngeliat itu nenek-nenek ya, tapi ini untuk general aja, semua umur, semua laki-laki atau perempuan gitu ya kan. Kalau mencuri itu salah ya kan? Jelas itu salah ya kan, tapi kita nggak boleh langsung menghakimi gitu. Kita harus itu prosesnya ya. Kalau lu mau ikat ya kan, panggil polisi, harus itu bisa diatur. Itu sih kalau dari gua, gampangnya begitu. Oke, mungkin kalau dari gua gue setuju banget apa yang dibilang Chris gitu kan. Karena mau bagaimanapun si nenek salah dan yang mukulin juga salah gitu kan. Yes. Oke, yang pertama mungkin dari si nenek dulu ya. Gua nggak ngerti kenapa nenek-nenek umur 67 tahun apa ya, istilahnya masih dibilang ya, sebenarnya ini juga balik lagi ya ke keluarga ya. Karena gue juga nggak tahu kan, gue pribadi juga nggak tahu dan nggak ngerti mungkin latar belakang keluarganya dia kayak gimana sampai nenek-nenek yang umur 67 tahun harus dan ngelakuin sesuatu hal yang menurut gue itu udah bukan di umurnya dia lagi gitu kan, apalagi mencuri gitu. Dan setelah yang gue dengar juga dari Albert, mungkin si nenek ini punya utang atau mungkin kesulitan ekonomi, dan tadi gue sempat baca juga di artikelnya kalau memang ya tadi salah satunya karena ekonomi gitu kan, kayak gitu. Mungkin emang mencuri itu salah ya guys, bener banget, 5 kg itu nggak sedikit, apalagi yang bisa kita lihat kalau harga bahan pokok makanan apalagi di pasar tuh semua udah
pada naik kayak gitu kan. Dan yang gua concern di sini dan juga mungkin gua apa ya istilahnya, mungkin gua ngerasa kayak nggak pantas banget itu mungkin perlakuan yang si mukulin ya, perlakuan kalau bisa dibilang preman pasarnya terhadap si nenek gitu kan. Karena menurut gua apa ya, ya lu ya gimana ya, kan kita juga susah ini juga sih, susah apa namanya ngasih tahu juga ya kalau udah tabiatnya preman tuh mau nggak mau apapun yang salah pasti ya nomor satu yang harus dilakuin ya kekerasan dulu gitu kan, ya nggak sih? Iya. Nah kayak gitu, jadi kayak menurut gua di sini kasihan juga gitu karena nenek-nenek umur 67 tahun dipukulin sama 2 orang preman sampai kayak gitu kan. Ya kalau gua pribadi ya, kalau itu pun nenek gua juga kesel banget pasti anjir. Gua mungkin langsung berubah jadi John Wick kayaknya deh. Gua buru itu 2 orang itu sumpah sampai ke keluarga-keluarganya gua cari anjir. Ya kan, maksud gua di sini ya apa ya? Ya tadi gue setuju banget sama apa yang solusinya dari Chris gitu. Even yang nyuri itu anak kecil, remaja, dewasa atau mungkin sampai lansia, ya sebisa mungkin kan ya apa ya, jangan langsung main hakim sendiri lah. Jangan langsung main hakim sendiri, mungkin ya lu bisa tahan mereka dulu atau lu ikat mereka gitu kan sampai pihak yang berwenang datang untuk bawa si pelakunya itu kan, kayak gitu. Jadi ya gimana ya, namanya juga ini tuh kasus kayak gini bukan sekali 2 kali, udah beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali terjadi di negara kita ya, di negara Konoha. Iya betul. Apapun yang orang ngelakuin hal salah, apalagi mencuri atau apapun itu, pasti kalau udah ketangkap warga, hal yang pertama dilakuin ya main hakim sendiri gitu kan. Yes, itu udah jadi langganan guys. Jadi udah jadi tabiat masyarakat Indonesia sih. Itu yang parah banget gitu kan. Dan itu yang mungkin harus diperbaiki lagi dan mungkin harus didisiplinin lagi ke warga-warga sekitar. Kalau apapun yang main hakim sendiri itu nggak sepatutnya diwajarkan gitu. Kalau dari gue kayak gitu ya. Ya, gue setuju sama pendapat Kamra sih. Namanya main hakim itu emang nggak bisa dibenarkan. Itu emang nggak baik sih. Karena contohnya bisa jadi juga pemerang sih akan kedepannya juga. Kalau dendam bisa menimbulkan dendam juga, yang akhirnya malah jadi perkara yang akan berkelanjut juga sih itu. Ya tapi ya itulah emang warga kita emang juga harus dibina sih guys, untuk sadar hukum juga, sadar moral juga. Emang benar neneknya itu salah. Dan gue bilang filmnya itu juga tadi kan gue baca itu sebenarnya udah berkali-kali guys, gak cuma sekali 2 kali tapi udah berulang-ulang sampai akhirnya mereka mungkin udah titik batasnya gitu loh, ya kan? Iya. Dan gue tadi baru aja sempat baca di tribun gorontalo.com itu ada jelasin motifnya. Itu emang karena kredit utang. Kalau dibilang kenapa kok sampai harus nyuri sih, tadi karena utang, dan juga sebenarnya nenek itu sebenarnya masih punya anak yang kerja sebagai montir. Tapi iya, dia punya anak, dan sebenarnya nenek itu juga jualan juga nenek-nenek ini. Dia itu kayak ngutil dikit-dikit. Tapi kenapa dia tetap melakukan aksinya itu karena katanya sih pendapatannya itu nggak cukup buat tutup utangnya, walaupun udah sambil aneh juga udah kerja, tetap nggak nutup itu. Tapi tetap itu juga perbuatan tetap salah, dan juga yang dilakukan warga sama penjaga juga nggak bisa dibenarkan juga. Ya harapannya kedepannya jadi pembelajaran aja buat kita masyarakat juga sadar akan hukum dan juga sosial moral lah. Moral bukan berlaku buat yang tua-tua aja, tapi semua lapisan sih. Betul, karena menurut gue ya
kayak lu dengan lu main hakim sendiri bukan nunjukin kalau lu tuh, oh gue jagoan nih ya kan, gue nangkepin maling atau gue nangkepin apa terus gue pukulin, gue bonyokin, itu menurut gue bukan suatu hal yang bisa patut dibanggain atau hal yang keren, hal yang menurut gue keren ya, karena di satu sisi tadi bener bakal jadi bumerang buat lu sendiri, suatu saat lu bakal jadi tersangka gitu kan, kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya dengan lu mukulin orang yang emang udah salah, ya maksud gua ini juga bakal jadi bumerang buat lu bakal juga kena kasus kalau misalkan dia bisa nuntut balik lu ya, kayak gitu. Ada lagi Gitu guys? sih guys, mungkin ada lagi mungkin beritanya nggak ada ya. Mungkin itu dulu sih. Udah habis guys. Udah Itu habis. dulu. Ya jadi Next kita bahas yang lain lagi ya, jangan update. eh, Tapi tapi guys, gua ngerasa seneng banget anjir, mungkin ya di episode 9 kali ini pembahasannya cukup mendidik ya nggak sih, cukup mendidik dan juga anjir kita kayak educational YouTube aja anjing, padahal podcast tai orang random. Tapi gue senang Podcast banget, juga gue senang bisa banget gitu. bisa bahas kayak gini, bisa tukar pikiran kayak gini ke kalian, apalagi ke teman-teman weekenders. Mungkin teman-teman weekenders yang nonton sampai habis bisa tukar pikiran juga di kolom komentar ya, kayak gimana perasaan kalian, atau mungkin kalian bisa ungkapin kesalahan kalian di sini nggak apa, atau saran atau kritik atau apapun itu gitu kan, terkait beberapa kasus yang udah kita bahas di Weekend Podcast di episode 9 kali ini gitu kan. Dan gue berharap buat teman-teman yang nonton juga kalau bisa nonton sampai habis gitu kan. Video-video kita bukan cuma di episode 9 doang, tapi di episode-episode yang sebelumnya juga. Takutnya kalau yang setengah nonton ntar sampai akhir ya kan. Gitu. Thank you banget guys. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Gue terima kasih banget ke kalian. Kalian benar-benar the real viewers sejatinya Weekend Podcast, anjay. Weekenders gitu, the real weekenders. Respect dulu guys, salut, respect dulu. Gila, respect buat teman-teman Weekenders, kacau. Ya mungkin segitu aja ya. Dari Chris atau Albert ada yang udah tuh kisah gitu. ada yang mungkin bisa dibicarakan atau ada yang mau ditambahin? Gue sih udah. Aku ada bebek. Menurut man. But yeah, I think ya ini terlalu, kalau gue rasa sih ini terlalu educational banget, terlalu informasinya berbobot sih, karena kita dari tadi bahas yang emang benar-benar ya bisa jadi contoh bagi banyak orang gitu kan, karena ya perbuatannya sih yang khususnya yang terakhir tadi sih itu sih harus emang benar-benar untuk masyarakat ya bisa jadi pelajaran ya kan, karena hal-hal yang kayak gitu supaya tidak terjadi lagi, berulang lagi gitu guys. Soalnya Setuju. Ya kan, di Konoha sering kayak gitu ya kan, main hakim sendiri, jangan main hakim sendiri guys, gitu guys. Yang yang berwenang, polisi ya kan, ataupun tentara yang yang bisa ngehakimin gitu, kita nggak usah hakimin, meskipun kayak kalian kehilangan kayak abang-abang tadi tuh, abang-abang tukang bawang yang kehilangan 5 kilogram bawang, 5 kilo bawang, menurut gua ya bang sabar dikit bang, soalnya kalau misalkan lu yang mukulin juga, nanti lu nya juga bisa kena, nggak bisa jualan bawang lagi ntar gitu kan. Itu guys. Itu rezeki. Jualan bawang lagi. Oke, mungkin kalau dari Albert ada yang ditambahin atau enggak? Stay positif dan juga negatif dan netral. Apa sih? Enggak. Apa Nggak ya? Stay positif, stay negatif juga. Tapi nggak semua negatif. Gue setuju karena nggak semua negatif itu negatif aja. Kelas men, mewah. Kadang bisa dibilang yang baik itu belum tentu benar, yang baik itu belum tentu baik. Betul, setuju. Emang susah tuh. Oke, guys. Oke, guys. Teman-teman Weekendin Podcast, teman-teman Weekenders, terima kasih banget yang udah dukung kita sampai di episode 9 kali ini. Mungkin kalau dari gue bertiga,
kalau kalian udah beberapa episode ini kita bertiga terus karena mungkin teman kita Abi lagi ada kepentingan di luar sana yang harus diselesaikan. Jadi buat teman-teman weekenders, mohon bersabar aja. Abi bakal balik lagi dengan wajah yang baru ya. Nggak ada, Abi bakal balik lagi dengan dia yang baru gitu ya. Oke, jadi teman-teman tunggu aja. Mungkin kalau dari kita pribadi bertiga, kita juga nggak tahu dia bakal balik di episode berapa. Ya seredinya dia aja. Kita tunggu kalau dia ready, kita bakal syuting bareng dia. Tapi kalau dia belum ready ya, mungkin teman-teman weekenders bakal ngeliat kita bertiga lagi untuk beberapa episode depan. Kayak gitu. Yoi. Dan don't forget to subscribe, like, comment, dan juga share video kita di YouTube. Dan jangan lupa untuk follow dan juga like video-video kita di sosial media kita yang lain. Ada di Instagram Weekendin Podcast dan juga TikTok Weekendin Podcast ya teman-teman weekenders. Pokoknya stay terus di Weekendin Podcast. Kita bakal kasih yang terbaik buat kalian. Asal kalian mau nonton kita sampai habis aja. Thank you banget teman-teman. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Sampai bertemu di episode solo teman-teman. Weekend. Thank you guys. Thank you bro. Thank you. Thank you. Goodbye. Love you.